Saudara-saudara, Kapin diadakan paling sedikit di 100 kota, baik besar maupun kecil di seluruh Nusantara di Indonesia. Apakah perbedaan Kapin dengan yang disebut KKR? Bukankah kita selalu mendengarkan ada kebaktian kebangunan rohani? Tapi saya tidak tahu KKR sudah dijalankan lebih 5-60 tahun. Gereja sungguh-sungguh dibangunkan tidak. Kebaktian kebangunan rohani. Benarkah rohanimu sudah dibangunkan? Kali ini kita pakai Kapin kebaktian pembaruan iman nasional. Karena kita harus mengembalikan iman yang sejati dengan teguh, kuat dan konsisten di hadapan Tuhan Allah. Dan kita mau ingin adalah satu penyegaran, pembaruan di hadapan Tuhan secara nasional. Maka bukan hanya terjadi pada satu sinode, bukan terjadi hanya pada satu desa, satu kota, satu bupati, atau satu provinsi, tapi secara seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita mengharapkan Tuhan membakar orang Kristen dengan api Injil dan dengan firman yang murni. Dari kecil tidak takut Tuhan, besok besar jadi apa? Orang-orang yang sekarang korupsi karena dari kecil mencuri. Orang yang sekarang mencuri karena dulu menyontek. Orang sekarang menjadi majelis pura-pura dari dulu maunya nama saja. Mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan dosa diperkenan oleh Tuhan. Pertobatan merupakan tugas manusia pertama di hadapan Tuhan. Sebelum kita bertobat, kita sewenang-wenang
Sebelum kita bertobat, kita anggap diri kita adalah Tuhan daripada hidup kita sendiri. Sebelum kita bertobat, kita memakai kebebasan secara liar dan tidak bertanggung jawab. Sebelum kita bertobat, kita menganggap setan dan godaannya itu manis dan sangat menarik. Tapi Tuhan mengatakan ini salah. Ini salah. Engkau menganggap dirimu adalah Tuhanmu, itu salah. Engkau menganggap dirimu mempunyai kebebasan yang liar, itu salah. Engkau menganggap engkau boleh berbuat segala sesuatu mengikuti kemauan sendiri, itu salah. Engkau menganggap setan baik kepadamu, itu salah. Semua salah. Karena salah, maka harus bertobat. Tetapi bagaimana kita mengetahui kalau kita salah? Orang salah biasanya tidak sadar diri salah, selalu mempersalahkan orang lain. Itu sebab Yesus Kristus berkata, Roh Kudus datang menyebabkan kita sendiri menegur kita sendiri dari hal dosa, kebenaran, dan penghakiman. Hal ini tidak pernah dilakukan dan tidak mungkin dikerjakan oleh siapapun. Hanya Allah bisa bekerja. Allah Bapa membenci dosa. Allah Anak datang menolong orang berdosa. Allah Roh Kudus menolong orang mengenal dosa. Allah Bapa akan mengampuni dosa. Allah Yesus Kristus menebus dosa. Dan Allah Roh Kudus menerangi hati kita supaya kita mengenal dosa. Semua salah. Tetapi tidak sadar itu salah. Maka yang berzina-zina terus. Mengapa di Halmahera banyak orang mempunyai AIDS? Karena campur seks dan sembarangan tidur di atas tempat tidur. Kenapa kalau daerah orang Kristen masih ada dosa-dosa seperti ini? Karena menjadi orang Kristen pura-pura yang tidak mau mengenal firman Tuhan dan tidak mau menjalankan perintah Allah. Allah membiarkan engkau tubuhnya dirusak sampai engkau mati, tetapi Allah masih mengharapkan engkau bertobat. Saudara-saudara, berapa banyak orang pada waktu meninggal dunia baru sadar mereka salah. Tetapi sudah tidak bisa menyelamatkan diri, tidak bisa mengembalikan kesehatan diri. Dengan susah payah, sedih, dan dengan kesadaran harus melihat tubuhnya dirusak, dihancurkan oleh iblis. Mengapa sadar sesudah? Mengapa tidak sadar sebelum? Dr. Sun Yat-sen mengatakan, orang yang kelas tinggi, orang yang kenal kebenaran adalah orang yang sadar sebelum terjadi sesuatu yang cilaka. Orang biasa adalah orang sadar pada waktu sesudah salah. Orang yang paling bodoh adalah orang yang sudah salah tetapi tidak sadar salah. Kepekaan, kesensitifan terhadap kehendak Allah, terhadap iblis, terhadap rencana setan, terhadap kebahagiaan diri sendiri, makin peka, engkau makin pinter. Orang yang berbijaksana ada orang yang sangat peka terhadap di mana situasi saya, di mana kehendak Allah, di mana tipuan iblis, di mana jerat-jerat dari berdosa, di mana bahaya saya. Makin dini sadar, makin engkau berbahagia, makin tidak sadar, makin menuju kepada kebinasaan. Alkitab berkata, Tuhan mau kita bertobat, kembali kepada Dia. Bertobatlah engkau, mengapa harus binasa? Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, salah satu berita yang paling penting dari Tuhan dalam surga kepada orang dunia ini adalah bertobatlah engkau. Saudara membaca kitab suci pernah mengetahui seorang namanya Agan. Agan itu mencuri. Sesudah itu dia simpan. Sesudah dia mengkelabui orang lain, dia menyembunyikan semua dosanya. Karena dia kira orang tidak mungkin tahu. Tetapi karena kesalahan pencurian satu orang, Tuhan membiarkan orang Israel gagal di dalam peperangan menghadapi musuh yang kecil. Setelah mereka berperang dan menghancurkan kota Yeriko yang paling besar, lalu mereka perang lagi dengan sombong. Kota Yeriko adalah kota paling tua di seluruh umat manusia.
yang dibikin benteng, dibikin tembok yang besar, menjadi kota yang dilindungi oleh tembok yang tinggi. Pertama di kota Yeriko. Bukan Paris, bukan London, bukan Babilonia, bukan Assyria, bukan Persepolis, bukan Beijing, bukan Xi'an. Kota paling tua di seluruh umat manusia, yang paling tua itu ada kota Yeriko. Dan Tuhan memakai orang Israel keliling 7 kali dan mentiup sangkakala dan berteriak kemenangan Tuhan. Kota itu roboh. Tuhan menyertai umatnya. Meskipun engkau kecil, aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Engkau pasti menang. Sesudah itu malah mereka menjadi sombong. Mereka kira kita hebat. Yeriko pun roboh. Takut siapa lagi kita? Tapi pada waktu mereka bertempur 1 kali lagi di depan satu kota yang kecil sekali, kota Ai, orang Israel gagal total. Babak belur, semua roboh, semua akan dibunuh. Lalu mereka nangis, Tuhan, Engkau tidak menyertai kami, Kak. Mengapa membiarkan umatmu gagal seperti ini? Di manakah kuasamu? Di manakah penyertaanmu? Di manakah janjimu? Bukankah engkau berkata engkau menyertai kami selama-lamanya? Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Tetapi mengapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana kami meninggalkan engkau? Di antara kamu ada satu pencuri. Karena dia mencuri, melanggar hukum, berdosa, maka seluruh bangsa dinodai. Seluruh umat sekarang kalah karena orang itu. Siapakah orang itu, Tuhan? Saudara-saudara, satu pendeta yang rusak menghancurkan satu gereja. Satu majelis yang rakus menghancurkan umat Tuhan. Satu gubernur, bupati yang korupsi menghancurkan bangsa. Satu presiden yang tidak mengikuti perintah Tuhan menghancurkan martabat satu bangsa. Tidak terkecuali, jangan kira engkau orang Kristen engkau boleh diampuni lalu engkau sembarangan berbuat dosa. Jangan kira engkau sudah mempunyai kebanggaan, mempunyai sesuatu syarat yang cukup, engkau boleh sembarangan berdosa, lalu Tuhan pasti membiarkan. Alkitab berkata Tuhan menghukum, bahkan umatnya sendiri pun dibuang. Waktu Tuhan marah, kota Yerusalem pun boleh dibakar. Tuhan mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau menang. Aku membiarkan Nebukadnezar membakar kota Yerusalem. Engkau orang muda-muda semua akan ditawan dan dibawa ke Babilonia. Karena apa? Karena umatnya berdosa. Sebab saya umat Tuhan, saya dapat hak istimewa. Sebab saya sudah Kristen lama, saya boleh sembarang berdosa. Allah yang suci, Allah yang adil, tidak mau berkompromi dengan dosa. Allah yang suci, tidak peduli engkau Islam, engkau Kristen, atau engkau agama apa. Engkau berdosa harus dihakimi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada seorang boleh mengatakan saya terlepas daripada segala kemarahan Allah karena saya mempunyai hak istimewa. Mengapa Yesus menang? Karena dia anak Allah, tetapi tidak pakai hak istimewa. Dia menjalankan kesucian, keadilan, cinta kasih, kemurahan dan kebajikan tanpa berkompromi. Tidak ada jalan lain kecuali engkau bertobat, engkau boleh diperkenan oleh Tuhan, engkau boleh diterima oleh Tuhan kembali, engkau boleh masuk bersama-sama di dalam kemuliaan Tuhan. Gereja harus sadar, gereja harus tegar, gereja harus berdiri tegak, dan orang Kristen harus menuntut hidup suci supaya kita diperkenan oleh Tuhan. Stop berzina. Stop hubungan seks yang tidak beres. Stop korupsi. Stop bekerja segala sesuatu yang diperkenan Tuhan. Sehingga masyarakat Halmahera boleh dibangunkan kembali, diperbarui iman kembali oleh Tuhan. Saudara-saudara, biarlah malam ini boleh lewat, firman malam ini tidak lewat untuk selama-lamanya. Amin. Biar malam ini boleh lenyap, tetapi firman dan iman yang kita peroleh melalui kebangunan rohani ini terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Stephen Tong sudah berkhotbah 57 tahun. Sejak umur 17, sekarang umur 74. Stephen Tong sudah menjadi orang tua.
Saya tidak mungkin datang sering di sini. Saya tidak mungkin datang lagi berkali-kali. Sebelum saya meninggal dunia mungkin 1 kali lagi mengunjungi Halmahera. Mungkin 2 kali lagi, saya tidak tahu. Tapi malam ini, malam satu-satunya untuk Kapin di dalam 100 kota. Biar kita menghargai dengan baik-baik. Dengar firman Tuhan dengan pasang telinga, pasang hatimu, dan rela taat kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi api yang membakar habis segala dosa dan hal yang kejahat itu. Kiranya firman Tuhan menjadi madu yang menetes ke dalam hati kita, mengisi kebutuhan kita, dan mendiriskan kekeringan daripada jiwa kita. Kiranya firman Tuhan sebagai roti rohani yang mengisi dan mengenyangkan kita yang haus karena firman Tuhan. Alkitab berkata manusia lapar bukan karena tidak roti, manusia dahaga bukan karena tidak air, tapi tidak ada firman Tuhan. Saya tanya di atas mimbar, pendeta khotbah apa? Setiap minggu engkau paling sedikit 1 jam, 2 jam kebaktian hari Minggu, khotbah apa? Khotbahkanlah firman Tuhan. Khotbahkan dengan berani. Semua firman Tuhan yang sejati, yang suci, yang berkuasa. Khotbahkan supaya gereja dibangunkan. Jangan menjadi pendeta yang bikin orang tidur. Jangan menjadi mimbar tempat bius. Biar gereja-gereja dibangunkan. Biar kita mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengkabarkan firman Tuhan dengan berani. Dan mempunyai hidup suci untuk menunjang apa yang kita khotbahkan. Dengan demikian setan tidak berdaya. Dan tidak mungkin menggoncangkan iman orang Kristen. Jikalau orang Kristen berwaspada. Dan orang Kristen sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Dan berjalan di dalam kehendaknya. Bertobatlah engkau. Lalu Agan sembunyi. Dia tahu Israel sudah kalah. Dia tahu tidak bisa lagi kita mengembalikan kemenangan seperti Yeriko. Tapi dia mengatakan tidak apa. Siapa tahu saya. Yang curi memang saya. Tapi saya kalau sembunyikan rahasia, siapa yang bisa membongkar? Musa berkata, sekarang kita akan pasang undi untuk menemukan suku mana, lalu keluarga mana, marga mana, lalu orang keberapa. Nah, anak-anak satu-satu diundi. 7 kali giliran, 7 putaran undi. Akhirnya tidak bisa lepas sukunya, familinya, marganya, urutannya, anaknya. Yang terakhir muncul Agan. Setelah muncul dia baru sadar. Dosa tidak bisa disembunyikan. Dosa tidak ada jalan keluar. Kecuali bertobat di hadapan Tuhan. Pada waktu Adan dikeluarkan. Lalu dikatakan, betulkah engkau? Allah telah menyatakan engkau yang mencuri. Agan mengatakan iya. Memang saya. Dia mengaku. Tetapi apa sayangnya? Sayangnya mengaku terlambat. Mengaku dosa terlambat. Karena dalam 7 putaran undi itu. Dia makin dini mengaku. Maka dosanya makin gampang diampuni. Sesudah 1 undi. Dia pikir, mana mungkin kena saya? Bangsa Israel kira-kira 2 juta orang. Saya menyimpan dosa, Tuhan tak tahu. Saudara, karena engkau menghina Tuhan, Tuhan pasti membuang engkau. Barang siapa yang menghina Tuhan, akhirnya akan dibuang oleh Tuhan sendiri. Tuhan mengatakan kepada Saul, karena engkau menghina aku, maka aku melucutkan engkau daripada kedudukan sebagai Raja Israel. Karena saya sudah mempersiapkan seorang muda yang berkenan di dalam hatiku untuk mengganti tempatmu menjadi Raja Israel, yaitu Daud. Senangkah Saul turun? Tidak. Karena dia mempertahankan status quo. Seperti banyak menteri ingin terus menjadi menteri. Banyak presiden ingin terus menjadi presiden. Tetapi tak mungkin. Kalau waktunya Tuhan sudah sampai, yang turun harus turun. Yang naik pasti naik. Bagaimana ditekan tetap naik. Bagaimana mempertahankan diri tetap turun. Karena waktu Tuhan sudah sampai. Tetapi saya mau tanya, mengapakah Saul tidak lagi jadi raja? Karena kau menghina Tuhanmu.
Orang yang menghina Tuhan adalah orang menganggap diri pintar. Orang menganggap diri lebih hebat daripada Tuhan. Orang menganggap diri tidak bisa ditemukan dosanya oleh Tuhan. Allah yang mempunyai mata seperti pedang yang bermata dua. Allah yang mempunyai mata yang seperti api bernyala-nyala. Dia menembus dia hati sanubari kita masing-masing tuntas sampai sedalam-dalamnya. Ada dosa apa yang bisa disembunyikan? Adakah rahasia apa yang engkau kelabui kepada Tuhan? Tuhan akan bongkar satu demi satu. Giliran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampai mendetail akan ditemukan dan dibawa keluar di hadapan umum. Semua mata melihat ke dia. Lalu dia tidak bisa melarikan diri. Dia mengaku dosa, mengaku. Dia bertobat, dia mau bertobat, tetapi sudah terlambat. Kesempatan sudah lewat. Bertobatlah kamu. Mengapa harus binasa? Lalu Tuhan memerintahkan mereka pakai batu merajang dia. Batu-batu lempar ke tubuh dia. Yang berat ratusan kilo, yang kecil berapa puluh gram. Membuat seluruh tubuhnya hancur lebur. Babak belur, lubang-lubang darah-darah keluar dari mata, dari hidung. Dia mati tergeletak di sana. Karena apa? Dia berdosa dan dia kira dia bisa menipu Tuhan. Gereja, sadarlah. Orang Kristen ini siaplah. Pendeta, majelis, tua-tua dan semua anggota, semua pengurus. Ingatlah, Tuhan kita Tuhan yang suci. Tuhan kita Tuhan yang adil. Tuhan kita Tuhan yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Dia tidak bisa disuap. Dia tidak seperti polisi-polisi bisa disuap. Dia tidak seperti gubernur-gubernur yang bisa dibeli dengan uang. Allah tidak mungkin ditipu oleh manusia. Allah tidak bisa disuap oleh manusia. Allah akan membongkar semua dosa kita. Dan sesuatu hal yang paling bijaksana, yaitu sebelum engkau dibongkar, engkau bertobat di hadapan Tuhan. Dengan demikian pengampunan akan tiba kepadamu. Tuhan akan memberikan anugerah, keselamatan, memberikan kemurahan kepadamu. Siapakah dapat menyembunyikan diri di hadapan Tuhan? Siapakah bisa menutup dosanya di hadapan mata Tuhan? Tidak ada satu orang. No one can hide your sins before God. No one can keep your secret before God. Alkitab berkata yang kau kerjakan di dalam kamar akan disiarkan di atap. Karena atap ada antena. Dosamu dibongkar, akan diberitahu kepada siapapun. Saudara-saudara, akan harus mati. Saya mempunyai satu buku daripada Gustave Doré, seorang Prancis yang melukis secara ilustrasi untuk kitab suci ilustrasi di Prancis. Di dalam lebih 100 halaman lukisan dia, satu yang sangat mengesankan dia, di dalam satu lembah tergeletak satu tubuh seorang pemuda yang badannya begitu bagus, tapi sudah kena batu-batu hancur. Lalu pada malam itu semua orang sudah pulang. Lembah itu sunyi senyap, begitu sunyi, begitu kelihatan dingin, dan matahari sudah mulai terbenam. Keadaan sangat gelap karena ada bayang-bayang dari laut, daripada gunung itu menutupi akan lembah itu. Dan datanglah itu burung elang-elang mau mencucup daging daripada agan. Mereka memakan satu tubuh yang sudah mati, satu mayat yang masih segar. Itu elang datang. Saudara-saudara, pertobatan harus kita lakukan. Pengakuan dosa adalah rahasia pengampunan dosa. Dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Dosa yang tidak diakui adalah dosa yang tidak diampuni. Tuhan menunggu kita bertobat. Tuhan menunggu kita sadar. Dan kesadaran itu tidak mungkin diadakan kecuali Roh Kudus bekerja. Yesus berkata, Roh datang akan menegur kita, sehingga kita sendiri menegur diri kita sendiri tentang dosa, keadilan, dan tentang penghakiman.
Ini 3 hal yang penting sekali. Saya perlu 1 jam menjelaskan. Hari ini saya tidak bicara ke sini, kecuali di kebaktian-kebaktian yang lain. Tetapi saudara-saudara sekalian, Roh Kudus menyadarkan kita. Setelah menyadarkan kita, Roh Kudus akan menantang. Engkau sudah sadar dosamu? Engkau mau bertobat atau tidak? Saudara-saudara, apakah artinya dosa? Dan apa artinya pertobatan? Hari ini, besok, dan lusa, di dalam 5 hari di Halmahera, saya bicara tentang dosa, kematian, dan pengampunan Tuhan. Dosa itu apa? Dosa itu adalah pelanggaran kehendak Allah. Dosa itu apa? Dosa adalah melewati kehendak dan melawan akan hukum Taurat dari Tuhan. Dosa itu apa? Dosa adalah penggeseran dari status yang ditetapkan Tuhan menurut sesuatu kriteria yang dicipta di dalam alam semesta. Dosa itu apa? Dosa itu sikap membelakangi Tuhan dan menghadap kepada kegelapan dan meninggalkan terang. Dosa itu apa? Dosa adalah mematahkan dan menormalisasikan hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan malaikat, manusia dengan manusia, manusia dengan setan, manusia dengan binatang, manusia dengan alam, dan manusia dengan dunia yang akan datang. Semua poin ini, setiap poin saya boleh berkhotbah 1 jam. Dan saya berkata kepada saudara, engkau dicipta untuk Tuhan Allah sendiri. We are created by Him, through Christ, and for Him and His glory. Kita dicipta oleh Tuhan, kita dicipta oleh Tuhan melalui anak Allah, firman yang pernah menjadi daging. Kita dicipta oleh Tuhan melalui Kristus untuk memuliakan Allah, melalui Kristus hidup menghadap Tuhan. We are created by Him, through Him, and for Him. You are created for God. Engkau dicipta bagi Tuhan. Engkau harus hidup untuk Tuhan, hidup menghadap Tuhan, hidup bersandarkan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. To glorify God is the aim and the final goal of our life. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan, hidup menyatakan kuasa Tuhan, keindahan Tuhan, hidup untuk memancarkan kemuliaan Tuhan dan anugerah Tuhan. Hidup memancarkan sifat ilahi yang meteraikan ke dalam hidup manusia, karena manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. We are created after the image and likeness of God, which reflects all the attributes of God in our life. God is love. Allah itu kasih adanya. Apakah hidup kita menyatakan kasih Allah? God is righteousness. Allah itu adil adanya. Apakah hidup kita menyatakan keadilan Allah? God is merciful. Allah itu penuh dengan anugerah dan kemurahan. Apakah hidup kita menyatakan kemurahan Tuhan? God is holy. Allah itu suci adanya. Apakah hidup kita menyatakan kesucian Tuhan? Saudara-saudara, kebajikan, kesucian, keindahan, kemuliaan, kebenaran, dan cinta kasih Allah harus dinyatakan melalui refleksi kita, melalui hidup kita memancarkan kuasa Tuhan melalui peta teladan Allah yang ada di dalam diri kita untuk menjadi wakil Tuhan di dalam dunia. Dengan demikian manusia melihat, orang yang Kristen melihat, orang Muslim melihat, orang Buddha melihat, orang Konghucu melihat, orang ateis melihat, ini orang Kristen yang sejati. Karena dia memancarkan kemuliaan Tuhan, cinta kasih Tuhan, keadilan Tuhan, kesucian Tuhan, kebajikan Tuhan, dan segala sesuatu kemuliaan dari Tuhan. Saudara-saudara, dosa adalah hal yang melawan semua ini. Di mana kemuliaan, dosa menudung menjadi kegelapan. Di mana kebajikan, dosa melawan menjadi kejahatan. Di mana cinta kasih, dosa memutarbalikkan menjadi kebencian. Di mana perdamaian, dosa melawan menjadi permusuhan. Di mana ada kemurahan, dosa menutupi menjadi kekejaman. Saudara sekalian, apa itu dosa? Dosa adalah yang larikan diri dari status yang ditetapkan Tuhan di dalam identitas yang Tuhan tetapkan. Dosa adalah sesuatu yang melawan Tuhan. Dosa mengakibatkan kita berjalan
bukan menghadapi Tuhan, tapi kita berjalan melawan arah dari Tuhan. Di depan saya ada terang. Karena terang di depan saya, maka bayang-bayang pasti di belakang saya. Tak mungkin terang di depan saya, bayang-bayang juga berada di depan saya. Karena di mana ada terang, di situ tidak ada kegelapan. Di mana ada terang, di situ akan memberikan kuasanya untuk menyinari dan yang menudung terang itu menjadi bayang-bayang. Jikalau saya menghadapi terang, dengan sendirinya bayang-bayang saya berada di belakang saya. Tetapi jikalau saya melihat bayang-bayang saya berada di depan saya, itu berarti terang ada di belakang saya. Saya mau tanya, umat manusia sedang menghadapi apa? What are we facing as human beings? We are facing our shadow in the front of us. We are facing the terrible darkness in the front of us. Fusi, bom atom, polusi, dan semua kerusakan baik di lingkungan maupun di hati manusia, membuktikan kita telah menghadapi kegelapan di depan. Pada waktu kita menghadapi kegelapan di depan kita, berarti kita sudah membelakangi terang. When we are facing the darkness and the shadow ourselves, it indicates that we had already become a backsliding man, and we are backing our God. Saudara-saudara, Allah itu terang adanya. Yang menghadap terang tidak melihat gelap. Yang melawan dia melihat bayang-bayang sendiri. Allah itu adil adanya. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Dunia ini penuh dengan ketidaksucian. Dunia ini penuh dengan ketidakkasihan. Dunia penuh dengan ketidakbajikan. Bagaimana engkau tidak mengaku manusia berdosa? Engkau tidak peduli berapa pintar, belajar hukum berapa banyak. Jikalau hatimu tetap gelap, engkau tidak akan mengaku dosamu. Berapa banyak jaksa, hakim, atau orang paling pura-pura. Mereka mempelajari hukum untuk melawan hukum. Berapa banyak pengacara, asal dikasih duit, yang salah dia bilang tidak salah. Yang tidak salah dia bilang salah. Dia tidak peduli apa itu salah, apa itu benar. Yang peduli saya masuk uang berapa di kantong. Ahli hukum banyak yang kurang ajar. Karena mereka menjadi ahli hukum, mereka mempelajari hukum, mereka mengetahui seluk-beluk hukum, lalu mereka sengaja melawan hukum. Karena mereka mengerti hukum, akhirnya mereka tidak usah dihukum. Itu namanya ahli hukum. Cilakalah engkau kalau engkau menjadi ahli hukum melawan hukum. Engkau menjadi ahli medis melawan medis. Engkau menjadi ahli Taurat melawan Taurat. Engkau menjadi orang teolog melawan firman. Cilakalah engkau menjadi orang Kristen melawan Kristus. Jangan kita pura-pura. Tuhan tidak melihat lahiriah. Tuhan tidak bisa ditipu dengan fenomena. Tuhan langsung tembus ke dalam keadaan bobot kita sedalam-dalamnya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mau kita memiliki substansi yang sungguh-sungguh. Only the genuine and the true substance can please God. Bukan pura-pura, bukan hal lahiriah, bukan kelihatan bagus, bukan pakai baju saleh, kelihatan engkau orang rohani. Saudara-saudara, tetapi hatimu bagaimana? Tuhan berkata, aku bukan manusia. Manusia melihat lahiriah, aku melihat ke dalam batinnya. Human being can be cheated from phenomena, but God look into your heart, the bottom of your heart. Tuhan Allah ada Tuhan yang paling sejati. Tuhan yang murni. Tuhan yang suci. Tuhan yang tidak bisa ditipu oleh manusia. Bertobatlah engkau. Ini panggilan Tuhan. Tinggalkan dosa. Ini seruan dari nabi-nabi. Bertobat bukan berarti menyesal. Menyesal sebagian dari pertobatan. Tapi tidak cukup. Ada orang yang menyesal, sudah menyesal berdosa lagi. Sudah berdosa menyesal lagi. Sudah menyesal berdosa lagi. Sudah berdosa menyesal lagi. Sudah menyesal berdosa lagi. Tuhan mengatakan, hei kau yang munafik. Aku sudah bosan melihat engkau balik kembali ke dalam dosa. Pertobatan selain daripada penyesalan,
masih harus bertekad bulat untuk kembali ke Tuhan, minta pengampunan, dan minta kekuatan untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan, di dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan lupa, Yudas adalah orang yang berdosa, karena dia lebih mencintai uang daripada Tuhan. Disuruh pilih mau uang atau mau Tuhan, Yudas mengatakan saya mau mamon, saya mau uang, saya tidak mau Tuhan. Maka dia minta 30 keping perak untuk menjual Yesus Kristus. Ini ekonom yang besar. Dia adalah seorang yang tidak belajar di dalam fakultas ekonomi, tapi dia bisa memutarkan situasi ekonomi picik menjadi kaya. Pada waktu ekonomi anjlok, yang bisa bekerja itu sedikit sekali. Yudas bilang saya bisa bekerja. Sekarang saya kantong kosong, ada caranya. Jual guru saya dapat uang. Ini ekonom. Ini orang pintar, kreatif. Metode ekonomi yang dikerjakan Yudas belum pernah ada dalam sejarah. Tak pernah ada orang berani menjual gurunya. Murid yang kurang ajar menjual gurunya yang begitu baik hanya karena mau minta uang. Berapa banyak orang karena korupsi menjual iman Kristen? Berapa banyak karena uang menjual akan kesucian iman orang Kristen? Sama seperti Yudas. Kita tidak lebih baik dari Yudas. Karena di dalam saat-saat tertentu kita melihat uang lebih penting dari Tuhan. Kita lebih baik mempunyai uang dan tidak perlu Tuhan. Dan kita sudah seperti Yudas menjual Tuhan berkali-kali. Masih kita berani mengatakan Yudas berdosa. Setelah Yudas berdosa, dia mempunyai psikologi yang luar biasa kreatifnya. Yudas pikir Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus sudah dijual, pasti lolos. Karena dia mempunyai kuasa ketuhanan. Kalau Yesus sudah lolos, dia dah jadi mati. Akibatnya saya juga dapat uang, dia juga tidak jadi mati. Win-win position. Sama-sama menang bukan? Oh, terlalu pintar dia. Dia pikir saya jual Yesus, saya dapat uang. Akhirnya saya miliki uang. Yesus tidak jadi disalibkan. Karena Yesus adalah Tuhan yang bisa memberhentikan angin tofan dan ombak yang besar. Yang bisa menyuruh pohon tidak berbuah lagi. Yang bisa membangkitkan Lazarus dari kematian. Yesus yang bisa memberikan makan kepada 5.000 orang. Yesus yang bisa melakukan mujizat, membuka mata orang yang buta, telinga yang tuli. Yesus bisa menjadikan air menjadi anggur. Orang yang bisa melakukan mujizat 35 kali dicantum dalam kitab suci. Masa mungkin dia ditangkap terus dia tidak bisa lolos? Yudas percaya Yesus pasti lolos. Setelah dia lolos, dia tidak apa-apa. Tapi saya dapat duit. Begitu banyak orang Kristen pemikirannya persis Yudas. Engkau mempunyai ketamakan. Engkau mau mendapat uang. Dan engkau kira Tuhan akan lolos. Tidak sangka setelah Yudas ambil uang 30. Yesus diadili. Dia mengamati terus. Apa akibatnya daripada penghakiman itu. Akhirnya Yesus divonis, dipaku di atas kayu salib. Dan Yesus harus naik ke Golgota. Baru dia sadar Yesus tidak lolos. Kalau Yesus tidak lolos, seluruh dunia tahu saya menjual dia. Namaku akan rusak bukan hanya untuk 5 tahun, 10 tahun. Sampai dunia kiamat seluruh umat manusia mengetahui saya orang jahat. Itulah sebabnya saya sekarang menyesal. Menyesal bukan pertobatan. Yudas mengambil uang itu kembali ke dalam bait Allah. Dia bertemu dengan imam besar. Aku menyesal menjual Tuhanku. Sekarang aku kembalikan uang ini semua. Silakan ambil kembali. Kembalikan Tuhan kepada aku. Di dalam Matthew Passion daripada Johann Sebastian Bach, ada satu lagu Yudas yang menyanyi, Bring me back my Lord, bring me back my Lord. Tam tam da di da da dam dam di tam da di di dam 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 da 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 di den din dan dam dam da di. Saya waktu mendengar lagu itu, saya bisa membayangkan berapa susahnya Yudas. Karena dia menyesal sedang menjual Yesus. Tolong ambil kembali uang ini. Tolong kembalikan Yesus kepadaku. Aku mau tetap menjadi muridnya. No.
No more opportunity for you to repent. No more opportunity even you regret. Meskipun engkau menyesal, tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi kemungkinan membalikkan nasibmu. Engkau tidak bertobat. Engkau sekarang menyesal, tetap harus binasa. Saudara-saudara, akhirnya Yudas tahu tidak ada cara mengembalikan itu. Tidak ada cara lagi untuk mengembalikan sejarah menjadi seperti sebelum dia menjual Yesus. Dia melempar semua uang itu di dalam bait Allah. Dan uang itu tidak orang berani pakai. Itu uang yang paling rusak. Uang yang menjual tubuh, jual jiwa, jual Yesus yang menjadi juru selamat. Uang itu akhirnya tidak berani dipakai untuk apa-apa. Mereka kumpulkan uang 30 keping perak, membeli sebidang tanah untuk menjadi kuburannya Yudas. Itulah akibat dosa yang tidak bertobat. Yudas menyesal, menyesal. Cukup menyesal, tidak cukup. Yudas menyesal, menyesal. Menyesal sama dengan pertobatan, tidak. Menyesal adalah salah satu faktor daripada pertobatan. Tapi pertobatan lebih daripada sekedar menyesal. Pertobatan harus kembali kepada Tuhan, mengaku dosa, menangisi dosa, membenci dosa, meninggalkan dosa, membayar kembali dosa, lalu minta Tuhan mengampuni dosa. To repent is not enough just to regret. To regret is only one among so many factors of repentance. And to repent means you should return to the Lord. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Sang Pengasih sayang jiwa kita. Yang dibangun di atas kayu salib. Yang mati mengganti kita di Golgota. Dengan berkata, Tuhan ampuni saya. Tuhan dengan darah-Mu yang suci bersihkan hati saya. Dengan Roh-Mu yang kudus gerakkan saya dan memberi hidup yang baru kepada saya. Itulah pertobatan yang sejati. Dan berkata kepada Tuhan, mulai hari ini saya tidak lagi hidup di dalam dosa. Mulai hari ini saya tidak kembali ke dalam hidup yang gelap. Mulai hari ini saya kembali mengikut Engkau. Meskipun susah, tuntunlah tangan saya. Meskipun harus miskin, beri ketabahan kepada saya. Meskipun harus mengalami angin tofan dan ombak yang besar, beri ketenangan kepada jiwa saya. Saya mau mengikut Engkau. Saya mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Bertobatlah engkau. Mengapa harus binasa? Saudara-saudara, kiranya Tuhan bekerja di dalam hati kita. Dan kita mengetahui apa itu artinya pertobatan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, waktu engkau bertobat, 3 unsur yang penting di dalam jiwamu harus bekerja. Pertama, kesadaran pikiranmu mengenal kekejaman, kebengisan, ketakutan daripada dosa yang begitu mengerikan. Saudara-saudara, how sin is so dreadful. How sin is so powerful and so evil. You should know it. Engkau harus mengetahui berapa kuasa dosa, berapa jahat dosa, berapa rusaknya dosa. Mengenal dosa itu apa? Ini adalah faktor pertama, pengertian kognitif. Mengapa banyak orang berani berbuat dosa? Karena tidak mengetahui dahsyatnya dosa. Tidak tahu hebatnya dosa. Main-main dengan dosa. Seperti anak-anak main api di atas alkohol. Tidak tahu bahayanya. Saya mempunyai seorang murid 45 tahun yang lalu. Sangat elok, sangat menyenangkan. Satu hari ambil alkohol, lalu sumutkan akan korek api, membakar. Sudah membakar, dia ketakutan, mamanya marah. Langsung masukkan api ke dalam kolong tempat tidur. Begitu api sampai di kolong, itu kasur terbakar, seluruh rumah terbakar. Dia lalu pergi untuk menutupi api dengan tangan dan mukanya. Mukanya hancur semua. Sesudah hari itu, anak ini tidak pernah ke sekolah lagi. Karena matanya, mukanya, telinga semua hancur. Seperti setan mukanya. Dan dia tidak berani ke sekolah. Sampai sekarang tidak keluar dari rumah.
Sekarang dia kira-kira sudah umur 50 lebih. Karena apa? Main api. Mengapa main api? Tidak tahu api itu dahsyat. Tidak tahu alkohol dan api membakar akan seluruh kasur. Itu akan merusak seluruh rumah. Dan dia menutup dengan badannya. Lebih bodoh lagi. Saudara-saudara tahu tidak waktu engkau bermain dengan dosa, engkau mempermainkan dirimu sendiri. Waktu engkau berzina dengan orang yang ada sakit AIDS, engkau mempertaruhkan hidupmu, tubuhmu, kebahagiaanmu dan seumur hidupmu hanya karena mau menyenangkan diri di dalam kelaminmu berapa menit saja. Saudara tahu tidak engkau bermain-main dengan dosa, engkau dipermainkan oleh dosa, bukan engkau yang mempermainkan dosa. Waktu engkau bermain-main dengan dosa, engkau mempermainkan diri, bukan engkau kira engkau boleh hidup seenak-enak mempermainkan dosa. Engkau dipermainkan setan, dipermainkan oleh pelacur, dipermainkan oleh seks, dipermainkan oleh perzinahan, dipermainkan oleh perjudian, dipermainkan oleh narkoba. Tidak ada orang bisa mempermainkan dosa. Hanya adalah dosa mempermainkan manusia. Tidak ada orang yang bisa menguasai dosa. Hanyalah manusia yang dikuasai oleh dosa. Yang merokok dikuasai rokok. Yang minum anggur dikuasai oleh anggur dan minuman keras. Yang berzina dikuasai oleh perzinahan. Yang berjudi dikuasai oleh perjudian. Tidak ada satu terkecuali dosa itu mempunyai kuasa begitu besar untuk membelenggu, meracuni dan menghancurkan orang yang berbuat dosa. Engkau boleh tidak suka dengar, tetap engkau tidak ada pelepasan. Saudara-saudara sekalian, biarlah engkau menjadi orang bijaksana. Pada waktu ditegur oleh Tuhan berkata, Tuhan, aku mengaku saya memerlukan firman ini. Aku mau kembali kepadamu. Saudara-saudara, dosa, kalau kita terus bicara tentang kedahsyatan, kerusakan dan rencana dari iblis, itu tidak habis-habis. Tapi saya mau berkata kepada saudara, sekarang saya putar kembali. Ada pengampunan dosa dari Tuhan. Entah dosamu berapa besar, kuasa Yesus lebih besar dari kuasa dosa. Amin. Saudara-saudara, entah berapa besar semua teguran hati nuranimu di dalam dirimu, kuasa Tuhan lebih besar dari teguran itu. Entah berapa besar kuasa dosa membelenggu engkau, kuasa Tuhan melepaskan engkau lebih besar dari kuasa belenggu itu. Tidak ada kuasa lebih besar dari kuasa Tuhan. Yesus Kristus berkata, barang siapa mengikuti aku, mereka tidak akan berjalan di dalam kegelapan, mereka menemukan terang dari hidup. I am the light of the world. Whosoever follow me will not walking in the darkness. They will finally find out the light of life in me. Saudara-saudara, Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, tidak akan berjalan di dalam kegelapan, akan menemukan terang hidup, karena akulah terang dunia. Saudara-saudara, terang dari filsafat tidak cukup, terang dari kebudayaan tidak cukup, terang dari sastra tidak cukup, terang daripada orang politikus tidak cukup. The natural light is inadequate. Demikian Westminster Confession. Saudara-saudara, we need the supernatural light of Jesus Christ in His gospel. Injil adalah terang Allah yang melampaui terang natural, terang Allah yang kekal, terang Allah yang melampaui alam semesta, terang Allah melampaui segala ciptaan, terang Allah untuk menyinari ke dalam hidup sanubari kita yang gelap. Engkau yang hidup di dalam kegelapan, engkau yang berjalan di dalam kuasa iblis, engkau dibelenggu oleh segala kejahatan dan dosa, engkau yang sudah jauh meninggalkan Tuhan, malam ini dengar suara Tuhan, anakku, kembalilah kepadaku. Biar matamu menyenangkan perjalananku, hatimu menyenangkan firmanku. Aku telah mengirim Yesus Kristus, anakku yang tunggal dipaku di atas kayu salib, mati bagi engkau, mencurahkan darahnya, mengalirkan darahnya, dan menghancurkan tubuhnya, dan menyerahkan nyawanya mengganti engkau. Engkau masih tidak tahu apa cintaku? Engkau masih tidak tahu ada jalan keluar dari berdosamu? Engkau masih bermain-main dengan iblis? Hei anakku, kembalilah kepadaku.
Bertobatlah. Mengapa harus binasa? Saudara-saudara, pertobatan berarti kembali kepada Tuhan. Pertobat berarti percaya rencana Allah itu benar. Pertobatan berarti menerima Yesus ke dalam hatimu. Pertobatan berarti engkau minta Tuhan tidak membuang engkau, tidak meninggalkan engkau. Biar Tuhan datang menilik dan mengembalikan engkau. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang datang kepadaku, tidak ada satu yang aku tolak. Barang siapa yang datang kepadaku, tidak ada seorang yang aku buang. Whosoever come to me, no one will be rejected. No one will be abandoned. Tidak ada satu orang yang datang kepada Tuhan ditolak oleh Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Tuhan itu Tuhan yang menanti kita bertobat. Tetapi jangan kira pertobatan yang dinanti-nanti oleh Tuhan itu menjadikan Tuhan kita murah. Oh, Tuhan yang begitu mengasihi manusia. Juga ada Tuhan yang akan mengadili seluruh dunia pada hari kiamat. Tidak ada seorang yang boleh menipu Tuhan, mempermainkan Tuhan. Kali pertama Yesus datang ke dunia menjadi juru selamat. Kali kedua dia akan datang lagi ke dunia menjadi hakim yang terbesar. Kali pertama dia datang ke dunia inkarnasi. Kali kedua datang ke dunia akan membuat tubuh kita yang bangkit dibawa kembali ke surga. Kali pertama Yesus datang ke dunia menanggung dosa kita. Kali kedua dia datang lagi menghakimi semua dosa. Barang siapa menolak penebusan Yesus Kristus, menolak pengampunan dosa Yesus Kristus, maka dia menolak nasib kita di dalam kekekalan. Barang siapa menolak Yesus Kristus dan penawaran pengampunan dosa, dia menolak diri di dalam kebahagiaan yang abadi. Saudara-saudara sekalian, selalu cerita seorang raja India naik kereta melihat rakyatnya, jalan sampai di pasar yang ramai sekali di sebuah kota. Mereka berteriak, raja datang, raja datang. Semua minggir supaya keretanya boleh jalan dengan lancar. Mendadak ada seorang pencuri ditangkap, dibawa ke raja. Mengatakan, raja, hari ini kami menyambut engkau. Tapi ada seorang pencuri di tengah-tengah keramaian, semua orang lagi ribut-ribut, dia mencuri barang orang, ketangkap oleh kita. Raja mengatakan, sini. Pencuri datang ke dia. Dia melihat pencuri itu muda, sehat, ganteng sekali. Belas kasihan muncul. Dan raja berkata, kenapa engkau mencuri? Bukankah engkau anak muda, boleh bekerja? Engkau orang sehat, tubuhnya kuat, boleh mendapatkan uang. Kenapa engkau harus mencuri? Pencuri yang ganteng dan muda itu tundukkan kepala, tak bisa menjawab apa-apa. Cuma nangis, nangis. Dia menyesal. Raja mengatakan, saya melihat engkau masih muda. Langsung jatuh belas kasihan. Saya merasa hari depanmu jangan hancur. Maka hari ini, hari saya bersuka cita. Hari saya keliling kota melihat rakyat. Saya mengampuni dosamu. Pergilah, jangan mencuri lagi. Terima kasih. Terima kasih. Dia berlutut, bersujud. Sesuai itu dilepas. Yang lain tidak bisa apa-apa. Karena raja pun mau mengampuni dia. Siapa berani memvonis dia? Tetapi setelah diampuni, pemuda itu tidak bertobat. Dia terus mencuri, mencuri, mencuri. Dengan kebiasaan mencuri, karena dia pernah diampuni, dia kira pengampunan itu adalah abadi. Suatu kali dia ditangkap oleh polisi. Dan semua bukti sudah ada, masuk ke pengadilan. Sudah di pengadilan, akhirnya orang bilang bawa ke raja itu. Pemuda ini sudah dewasa. Badannya lebih kekar, lebih kuat. Tapi kekuatan badannya dipakai untuk menjadi modal mencuri. Waktu dipanggil ke raja. Kali ini raja bukan pergi bermain-main. Bukan pergi keliling kota. Berada di taktanya. Dan pemuda itu sekarang sudah dewasa dibawa ke depan. Waktu dibawa ke depan. Kenapa engkau dibawa ke sini? Dia tidak berani jawab. Dia tahu ini kali sangat menakutkan.
Dia melihat raja sekarang menjadi sudah tua, rambutnya putih, lebih mempunyai kekerasan dan mempunyai kuasa besar. Orang yang membawa dia mengatakan karena dia mencuri ini buktinya. Berapa kali di sini di sana semua. Raja mengatakan, saya seperti pernah melihat mukamu. Kasih tahu sama saya. Kapan saya pernah bertemu dengan engkau? Saya masih ingat mukamu. Di mana? Engkau ingat tidak? Aku ingat. Di manakah aku pernah bertemu dengan engkau? 15 tahun yang lalu di sebuah pasar. Waktu engkau naik kereta dengan ratu mengelilingi kota itu. Aku ditangkap dan dihadapkan kepada engkau. Waktu itu saya masih muda. Oh, aku ingat. Engkau anak ganteng. Anak muda yang gagah, yang sehat, yang muda, yang ganteng itu. Aku mengampuni engkau. Ya, Sri Baginda, aku ingat. Aku berkata kepadamu, aku hari ini tidak menghakimi engkau. Hari ini hari kesukaan saya. Saya bawa ratu keliling di sini. Engkau pergi jangan berdosa lagi. Engkau masih ingat? Ingat. Tetapi engkau tidak mengindahkan pengampunan saya. Engkau berdosa lagi berkali-kali sampai hari ini. Dan dibawa kembali lagi. Ya Pak. Raja mengatakan, hari itu hari saya mengampuni. Hari ini hari saya menghakimi. Saya sekarang perintahkan tentara bawa anak ini keluar. Penggal kepalanya. Saya tidak mengampuni lagi. Dia teriak. Minta ampun. Raja bilang tidak ada kesempatan lagi. Aku sudah pernah mengampuni engkau. Engkau bermain-main. Pergilah. Biar kepalamu dipotong di luar. Mereka bawa dia keluar. Di hadapan banyak orang. Orang ini dipotong kepalanya. Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara. Demikian Alkitab. Yesus Kristus pertama kali datang ke dalam dunia. Menjadi juru selamat. Dan dia dipaku di atas salib mengganti engkau dan saya. Dia mati dan bangkit mengampuni dosa kita. Yesus Kristus pertama kali datang ke dunia menyatakan kemurahan dan anugerah pengampunan Tuhan. Tetapi Yesus Kristus akan datang kembali kali kedua. Bukan menjadi pengampun dosa. Bukan menjadi penebus. Bukan menjadi juru selamat. Dia akan datang menjadi penghakim seluruh umat manusia. Pada waktu Yesus datang kembali. Tidak ada satu orang dosanya bisa disembunyikan di hadapan dia. Pada waktu Yesus datang kembali, tidak seorang bisa melarikan diri dari penghakiman yang terakhir. Itu sebab saya berkata kepada saudara, pada saat ini, pada waktu Tuhan masih membuka kedua tangan, menyambut kita kembali kepada Dia. Dia masih menanti kita bertobat, membuka besar-besar pintu anugerah untuk kita mendapatkan pengampunan dosa. Jangan kita menghina kesempatan ini. Jangan kita bermain-main dengan Tuhan. Biar hari ini kita bertobat dan berkata kepada Tuhan, di sini saya, ampunilah saya. Dan berilah kekuatan kepada saya untuk hidup suci memuliakan nama-Mu. Menjadi orang Kristen yang setia, konsisten sampai akhir bertemu denganmu. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati Halmahera. Tuhan memberkati gereja-gerejanya. Tuhan memberkati semua hamba Tuhan, pendeta, majelis, tua-tua, pengurus, guru sekolah minggu, anggota KUR dan semua orang Kristen. Mari kita sungguh-sungguh bertobat dan setia mengikut Tuhan sampai Yesus datang kembali. Maukah saudara? Maukah saudara? Engkau bukan menjawab saya. Engkau menjawab Tuhan yang ada di sini pada malam ini. Siapa berkata saya mau setia menjadi orang Kristen yang beriman dan taat kepada Tuhan. Mengikut Tuhan sampai ajalku. Sampai aku berjumpa dengan Tuhan. Ada orang demikian. Angkat tangan saudara. Sekarang berkata saya mau menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan sampai akhir. Angkat tangan. Siapakah? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang tidak mau, tidak usah angkat tangan. Yang mau angkat tangan.
Aku mau menjadi orang Kristen yang setia. Angkat tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kebaktian akan selesai. Khotbah akan berhenti. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan di Halmahera tidak ada satu kalimat yang dibuang oleh Anda. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Semua berdiri dan kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta kasih yang ajaib telah membawa kami kembali kepadamu. Suara kelembutan dari Roh Kudus menggerakkan hati kami untuk kembali dengan lembut menyerahkan diri menjadi hamba-Mu yang setia. Kami berdoa bagi orang-orang Kristen berada di Jailolo ini. Kami berdoa untuk semua yang melayani Tuhan di dalam gereja-Mu. Kami berdoa untuk semua orang yang sudah mengenal Engkau dan yang belum mengenal Engkau, supaya pada malam ini boleh mendengar firman-Mu dan bertobat kembali kepadamu. Kami bukan saja menyesali dosa, kami mau meninggalkan dosa, kami mau membuang dosa, dan kami mau menerima Yesus Kristus untuk menerima pengampunan dosa. Kiranya perkataan manusia sudah berhenti, suara manusia sudah selesai, suara Roh-Mu terus bekerja dalam hati manusia, sampai kami bertobat sungguh-sungguh, memuliakan nama-Mu. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.